Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah berhala tersembunyi, kekejian di mata Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yehezkiel 8 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas, kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan, dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi, dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem, dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan, yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah, dekat jalan masuk, terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar, yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Yehezkiel 8, ayat 1 sampai ayat 6, menceritakan tentang Tuhan yang menunjukkan kepada Yehezkiel berhala-berhala yang ada di tempat kudus di Yerusalem. Dosa-dosa ini sangat mengecewakan Tuhan, seperti cara ibadah yang salah, dan melupakan Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Yehezkiel berbagai bentuk dosa, termasuk penyembahan berhala dan kemaksiatan, yang justru dilakukan dalam bungkus kekudusan. Ini menunjukkan bahwa dosa bisa muncul di mana saja, bahkan di tempat maha suci sekalipun. Berhala-berhala ini melambangkan berbagai bentuk ibadah yang salah, dan dosa yang terjadi di masyarakat Israel saat itu. Namun, dosa-dosa tersebut tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Sama seperti di zaman Yehezkiel, berhala masih ada dalam kehidupan kita saat ini. Itu mungkin tidak selalu berupa patung, tetapi bisa berupa keinginan, ambisi, atau hal-hal lain yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mungkin tidak membuat berhala secara fisik, tetapi kita mungkin menyembah hal-hal seperti kekuasaan dan uang, yang bisa menjadi berhala modern, yang kita kejar dan prioritaskan dalam hidup kita, melebihi fokus kita kepada Tuhan. Bahkan ada yang rela meninggalkan Tuhan, demi kekuasaan dan uang ini. Kekayaan dan harta benda, bisa menjadi berhala modern yang kita kejar dan utamakan dalam hidup kita, melebihi cinta kita kepada Tuhan. Kekuatan pribadi, seperti kecerdasan, kecantikan, atau kekuatan fisik, dapat menjadi idola modern yang kita puja, kejar dan banggakan dalam hidup kita, yang membuat kita tidak lagi, atau tidak terlalu, mengandalkan Tuhan. Karir dan prestasi bisa menjadi idola modern yang kita puja, kejar dan prioritaskan dalam hidup kita, dan bukan lagi Tuhan yang kita idolakan.
Teknologi dan media sosial bisa menjadi idola modern yang kita kagumi, kejar dan utamakan dalam hidup kita, melebihi kekaguman kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, semuanya ini bisa menjadi berhala tersembunyi bagi kita, yang menjauhkan kita dari Allah. Dosa-dosa tersembunyi ini bisa sangat merusak, menodai tempat suci hidup kita, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita dosa-dosa ini, dan membantu kita melepaskannya. Dalam berurusan dengan dosa pribadi, penting untuk diingat bahwa kita tidak dapat membersihkan diri kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kuasa dan pertolongan Tuhan untuk mengatasi dosa dalam hidup kita. Selain itu, kita juga harus memahami ibadah yang benar. Ibadah sejati adalah mengabdikan hidup kita kepada Tuhan dan mengikuti perintah-perintah-Nya. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar melakukan ritual atau persembahan, tetapi juga mengabdikan hidup kita kepada Tuhan dan mengikuti perintah-Nya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan apakah ada berhala dalam hidup kita yang harus disingkirkan, dan meminta bantuan Tuhan untuk mengatasi dosa-dosa pribadi kita. Kita juga harus memahami bahwa ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah saja, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan kita. Kita juga harus ingat bahwa Yesus ingin menjadi Tuhan yang benar-benar diutus dalam hidup kita. Kita harus mengabdikan diri kita kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Mari kita renungkan kembali dan evaluasi hidup kita. Apakah kita masih terjebak dalam berhala-berhala yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan? Dan dengan tuntunan Tuhan, marilah kita mengambil langkah nyata untuk menghilangkan dosa dari hidup kita dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, agar kita dapat mengenali dosa-dosa kita, dan memiliki kekuatan untuk meninggalkannya. Kita juga harus berusaha untuk menjadi lebih baik dalam memahami dan menjalankan ibadat yang benar, sesuai dengan ajaran Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah kepada Tuhan, untuk membantu kita membuat pilihan yang tepat, dan menjalani hidup yang kudus. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya selalu berhati-hati terhadap dosa tersembunyi dalam hidup kita. Dalam ayat-ayat bacaan kita hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita penglihatan Yehezkiel tentang berhala yang digunakan oleh orang Israel. Tuhan menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah kekejian di matanya, dan bahwa Dia tidak akan membiarkan dosa-dosa ini. Tuhan ingin menggunakan perbuatan dosa yang dilakukan Israel di masa lalu ini sebagai peringatan dan menjadi perhatian dalam kehidupan kita saat ini. Pesan ini penting bagi kita saat ini, karena kita juga bisa terjebak dalam berhala-berhala modern seperti karir, uang, harta benda, teknologi, atau bahkan khotbah-khotbah kemakmuran yang bisa mengalihkan fokus kita daripada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita dan kita harus menempatkan Dia di atas segalanya. Kita harus memutuskan untuk tidak menyembah berhala modern yang mungkin tidak kita sadari dan mengambil langkah untuk mengatasinya. Pesan lain dari Yehezkiel 8, ayat 1 sampai ayat 6, adalah pentingnya memahami ibadah yang benar. Tuhan ingin kita menyembah Dia dengan sepenuh hati dan bukan hanya secara lisan. Kita harus berusaha untuk meningkatkan ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan.
Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan ingin kita menjadi sempurna. Dengan tuntunan Tuhan, mari kita mengambil langkah nyata untuk menghilangkan dosa dari hidup kita dan menjadi sosok yang lebih baik di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Kita harus memahami pentingnya menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan menunjukkan betapa murkanya Dia terhadap umat-Nya yang menyembah berhala di tempat-tempat suci. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk tidak mengalihkan perhatian kita dari Tuhan dan selalu menempatkan Dia sebagai fokus utama hidup kita. Kita harus mengenali berhala modern yang mungkin tidak kita lihat sebagai kekejian di mata Tuhan. Seperti kekaguman kita akan kekayaan, karir, kekuasaan, harta benda, teknologi, dan lain-lain. Kita harus menghindari perbuatan dosa di tempat-tempat suci. Kita harus menghargai pesan dari Tuhan ini dan berdoa memohon kekuatan dan bimbingan Tuhan agar kita dimampukan untuk meninggalkan berhala modern yang secara sadar maupun tidak sadar telah kita sembah dan telah mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Kita harus memahami seperti apa ibadah yang benar dan meningkatkan ibadah dan penyembahan kita yang benar kepada Tuhan. Kita patut bersyukur atas kasih dan pengampunan Tuhan yang tak bersyarat. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan hormat. Kami memahami bahwa kami sering terjebak dalam berhala-berhala modern yang mengalihkan perhatian kami dari-Mu. Kami mohon pengampunan Tuhan atas tindakan berdosa kami, dan kami bertekad untuk mengatasinya. Kami berterima kasih atas pesan yang Tuhan berikan melalui Yehezkiel 8, ayat 1 sampai ayat 6, yang mengingatkan kami akan pentingnya menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dan bimbingan untuk meninggalkan berhala-berhala modern yang telah kami sembah, dan telah mengalihkan perhatian kami kepada-Mu. Kami juga berdoa agar Tuhan membuka hati kami untuk memahami ibadah yang benar dan membimbing kami untuk meningkatkan ibadah dan penyembahan kami kepada-Mu. Kami berterima kasih atas kasih dan pengampunan-Mu yang tanpa syarat. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.